Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 hari ini akan mempresentasikan tentang sifat budaya harus dipelajari dan berubah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Natasha Kemala Putri dengan NIM 22204241023. Dilanjutkan dengan teman saya. Saya Alfianita Rachma Anggrahini dengan NIM akhir 020. Saya Kak Fatina Bijani Putri Maritza dengan NIM akhir 1038. Saya Sofia Jasmine Baraja dengan NIM akhir 1045. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Dijabarkan oleh teman saya yaitu Alfianita. Dipersilakan untuk Alfianita. Baik, di sini saya akan membacakan tentang pengertian budaya. Budaya menurut Kuncoro Ningrat. Budaya adalah suatu sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Pengertian kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Lingkup kebudayaan yang mencakup beragam aspek kehidupan manusia, diantaranya yaitu hukum, keyakinan, seni, adat atau kebiasaan, susila, moral, dan juga keahlian. Kehadiran budaya dengan sifat tertentu dapat berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang, gagasan, dan ide meskipun wujud budaya dalam penggambaran ini masih dibilang sebagai hal yang tabu atau abstrak. Baiklah, materi akan dilanjutkan oleh saya. Sifat budaya. Di sini kami akan membahas sifat budaya harus dipelajari dan berubah. Sifat kebudayaan harus dipelajari. Kebudayaan tidak diturunkan secara biologis dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih baru. Kebudayaan dipelajari melalui pengalaman. Para anggota budaya berbagi cita-cita tertentu untuk membentuk hidup mereka. Generasi mendatang belajar untuk mengikuti cita-cita yang sama. Budaya menyebar dari generasi ke generasi yang mengadopsi kebiasaan dan tradisi lama mereka sebagai bagian dari budaya mereka. Cita-cita mereka yang mendasari hidup mereka adalah bagian dari budaya mereka. Nilai-nilai budaya diberikan dari satu generasi ke generasi yang merupakan alasan mengapa mereka harus terus ada dan berlanjut. Bahasa, sastra, dan bentuk seni diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya dipelajari, dipahami, dan diadopsi dari apa yang diajarkan oleh masyarakat dan bersimilasi dari lingkungan. Tidak ada individu yang lahir dengan rasa budaya. Dalam perjalanannya, hidupnya, ia mempelajarinya. Lanjut. Dilanjutkan dengan contoh-contohnya. Di sini ada dua contoh penjabaran dari apa yang sifat kebudayaan harus dipelajari, yaitu ada tradisi pembakaran jenazah di Bali atau bisa dikenal dengan ngaben, dan di sini ada contoh tentang tradisi potong jari di Papua yang dianggap ekstrim dari suku Dani. Selanjutnya materi akan dijabarkan oleh teman saya, dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat kebudayaan itu dinamis atau berubah. Budaya adalah proses kelangsungan hidup manusia secara turun-temurun. Budaya bersifat dinamis yang artinya selalu mengalami perubahan, walaupun transformasinya beraneka ragam. Dinamika budaya adalah suatu proses serta perubahan yang terjadi akibat adanya perubahan pola kehidupan manusia di lingkungan masyarakat. Menurut Kingsley Davis, pengertian dinamika budaya secara singkat adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kemudian, menurut Samuel Koenig, dinamika kebudayaan berarti modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Perubahan ini terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Misalnya, perubahan pola kehidupan manusia dan perubahan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dinamika budaya adalah cara kehidupan masyarakat
yang selalu bergerak, berkembang, dan bersesuai dengan setiap keadaan. Perubahan yang terjadi merupakan gejala normal karena adanya perkembangan manusia yang terjadi setiap waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 5 faktor yang mempengaruhi dinamika budaya. Yang pertama, faktor demografi. Faktor demografi meliputi bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Faktor ini menyebabkan terjadinya perubahan struktur pada masyarakat. Yang kedua, penemuan baru. Berbagai penemuan baru terjadi seiring berkembangnya kehidupan manusia. Reka cipta atau dikenal dengan inovasi ini adalah perubahan yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia pada suatu waktu tertentu. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Adanya konflik dalam masyarakat mendorong sebagian orang mencari problem solving atas masalah yang terjadi, di mana akan membuat seseorang untuk melakukan kreativitas dan menciptakan alternatif pemenuhan sumber kebutuhan. Yang keempat, akulturasi. Akulturasi adalah pertemuan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda dan saling mempengaruhi, sehingga melahirkan kebudayaan baru tanpa harus menghilangkan budaya aslinya. Yang kelima, terdapat asimilasi. Perpaduan dua kebudayaan yang berbeda, di mana dua kebudayaan tersebut melahirkan kebudayaan yang baru. Selanjutnya adalah contoh dari sifat budaya berubah atau dinamis. Yang pertama adalah mainan tradisional yang telah berpindah atau berubah dan ditinggalkan menjadi video games karena sudah marak video games pada zaman sekarang sehingga mainan tradisional pun ditinggalkan. Lalu yang kedua adalah musik dan alat musik tradisional seperti gamelan digantikan oleh musik pop, K-pop, alat musik listrik, dan lain-lain. Bahasa daerah digantikan oleh bahasa asing. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.